Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di kesempatan pagi hari ini kita akan bahas materi IPS kelas 9 yang berjudul Pengembangan Pusat-Pusat Keunggulan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat. Nah, materi ini merupakan salah satu subbab dari bab ketiga IPS kelas 9. Baik, untuk membuka kesempatan IPS pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Keunggulan ekonomi. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui apa saja keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia, serta pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berikut ini saya akan menyampaikan ada 3 poinnya. 3 poin pusat-pusat keunggulan ekonomi yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang PT Freeport Indonesia, yang kedua tentang PT Pertamina, yang ketiga tentang Batik Indonesia. Nah, memasuki pembahasan yang pertama, PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia atau PT FI adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran Copper and Gold Incorporation dan PT Indonesia Asahan Aluminium Persero atau Inalum. PT Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. Saham kepemilikan PT Freeport Indonesia di 51,24% dimiliki oleh PT Inalum, kemudian 48,76% dimiliki oleh Freeport McMoran. Kemudian luas wilayah yang sudah dikelola, eksplorasi KKA atau kontak karya yang pertama begitu 10.000 hektar, kemudian eksplorasi KKB sekitar 202.950 hektar, total wilayah 212.950 hektar. Nah, adapun sejarah PT Freeport Indonesia. Awal mula PT Freeport Indonesia berdiri dimulai pada tahun 1904 hingga 1905 saat suatu lembaga swasta dari Belanda yang bernama Koninklijke Nederlandse Aardrijkskundige Genootschap atau KNAG, yakni lembaga geografi kerajaan Belanda, menyelenggarakan suatu ekspedisi ke Papua Barat Daya yang tujuan utamanya adalah mengunjungi pegunungan salju yang konon kabarnya ada di tanah Papua. Catatan pertama tentang pegunungan salju ini adalah dari Kapten Johan Cartens yang dalam perjalanan dengan 2 kapalnya Arnhem dan Pera ke selatan pada tahun 1623 di perairan sebelah selatan tanah Papua. Tiba-tiba jauh di pedalaman melihat kilauan salju dan mencatat di buku perjalanan hariannya pada tanggal 16 Februari 1623 tentang suatu pegunungan yang teramat tingginya yang pada bagian-bagiannya tertutup oleh salju. Catatan Cartens ini menjadi cemoohan kawan-kawannya karena Cartens ini dianggap hanya berhayal begitu. Kemudian, walaupun ekspedisi pertama KNAG tersebut tidak berhasil menemukan gunung es yang disebut-sebut dalam catatan harian Kapten Cartens, inilah cikal bakal perhatian besar Belanda terhadap daerah Papua. Peta wilayah Papua pertama kali dibuat dari hasil ekspedisi militer ke daerah ini pada tahun 1907 hingga 1915. Ekspedisi militer ini kemudian membangkitkan hasrat para ilmuwan sipil untuk mendaki dan mencapai pegunungan salju. Beberapa ekspedisi Belanda yang terkenal dipimpin oleh Dr. H.A. Lawrence dan Kapten A. Frans Henderson semua dilakukan dengan sasaran untuk mencapai puncak Wilhelmina, sekarang puncak Sudirman, pada ketinggian 4.750 meter. Nama Lawrence belakangan diabadikan untuk nama Taman Nasional Lawrence di wilayah suku Asmat di pantai selatan. Pada pertengahan tahun 1930, 2 pemuda Belanda, Collins dan Dozy, keduanya adalah pegawai perusahaan minyak NNGPM,
yang merencanakan pelaksanaan cita-cita mereka untuk mencapai puncak Kartens. Petualangan mereka kemudian menjadi langkah pertama bagi pembukaan pertambangan di tanah Papua 40 tahun kemudian. Pada tahun 1936, Jean-Jacques Dozy menemukan cadangan iceberg atau disebut Gunung Biji. Lalu data mengenai batuan ini dibawa ke Belanda. Setelah sekian lama bertemulah seorang Jan van Gieson, Managing Director perusahaan Osmatpix yang mengeksploitasi batu bara di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara dengan kawan lamanya Forbes Wilson, seorang kepala eksplorasi pada perusahaan Freeport Sulphur Company yang beroperasi utamanya ketika itu adalah menambang belerang di bawah dasar laut. Kemudian Van Gieson berhasil meyakinkan Wilson untuk mendanai ekspedisi ke Gunung Biji serta mengambil contoh bebatuan dan menganalisanya serta melakukan penilaian. Pada awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan untuk segera melakukan berbagai langkah nyata demi meningkatkan pembangunan ekonomi. Namun dengan kondisi ekonomi nasional yang terbatas setelah penggantian kekuasaan, pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-Undang Modal Asing, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Pimpinan tertinggi Freeport pada masa itu yang bernama Lombard Williams melihat peluang untuk meneruskan proyek iceberg. Beliau bertemu Julius Tahia yang pada zaman Presiden Soekarno memimpin perusahaan Texaco dan dilanjutkan pertemuannya dengan Jenderal Ibnu Sutowo yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia. Inti dalam pertemuan tersebut adalah permohonan agar Freeport dapat meneruskan proyek iceberg. Akhirnya, dari hasil pertemuan demi pertemuan yang panjang, Freeport mendapatkan izin dari pemerintah untuk meneruskan proyek tersebut pada tahun 1967. Itulah kontrak karya pertama Freeport. Kontrak karya tersebut merupakan bahan promosi yang dibawa Julius Tahia untuk memperkenalkan Indonesia ke luar negeri, dan misi pertamanya adalah mempromosikan kebijakan penanaman modal asing ke Australia. Sebelum 1967, wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, banyak penduduk yang pada awalnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Tahun 1970, pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di Jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar selatan bandar udara yang sekarang menjadi kota Timika. Pada tahun 1971, Freeport membangun Bandar Udara Timika dan pusat perbekalan, kemudian juga membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang dan juga ke jalan-jalan di daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa. Kemudian tahun 1972, Presiden Soeharto menamakan kota yang dibangun secara bertahap oleh Freeport tersebut dengan nama Tembagapura. Pada tahun 1973, Freeport menunjuk kepala perwakilannya untuk Indonesia sekaligus sebagai Presiden Direktur Pertama Freeport Indonesia, yaitu Ali Budiarjo, yang mempunyai latar belakang pernah menjadi Sekretaris Pertahanan dan Direktur Pembangunan Nasional pada tahun 1950-an. Suami dari Miriam Budiarjo yang juga berperan dalam beberapa perundingan kemerdekaan Indonesia sebagai Sekretaris Delegasi Perundingan Linggarjati dan anggota delegasi dalam Perjanjian Renville. Nah, ini sejarah singkatnya. Sejarah kontrak karya Freeport. 1936, Jacques Dozy menemukan cadangan iceberg. Kemudian 1960, ekspedisi Forbes Wilson untuk menemukan kembali iceberg. Kemudian 1967, kontrak karya pertama Freeport Indonesia berlaku selama 30 tahun sejak mulai beroperasi tahun 1973. Selanjutnya 1988, Freeport menemukan cadangan gasberg, investasi yang besar dan risiko tinggi sehingga memerlukan jaminan investasi jangka panjang. Kemudian tahun 1991, kontrak karya kedua PT Freeport Indonesia berlaku 30 tahun dengan periode produksi akan berakhir pada tahun 2021 serta kemungkinan perpanjangan 2 kali 10 tahun sampai tahun 2041. Adapun kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia bagi negara, yang pertama menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 24.000 orang di Indonesia. Karyawan Freeport terdiri dari 69,75% karyawan nasional, 28,5% karyawan Papua, dan 2,2% karyawan asing. Menanam investasi lebih dari 85 miliar US dollar untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua dengan rencana investasi yang signifikan di masa mendatang.
Kemudian Freeport telah membeli lebih dari 11,26 miliar US dollar barang dan jasa domestik sejak tahun 1992. Kemudian dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Freeport telah memberikan kontribusi lebih dari 37,46 miliar US dollar dan dijadwalkan untuk berkontribusi lebih banyak lagi terhadap pemerintah Indonesia hingga lebih dari 6,5 miliar US dollar dalam waktu 4 tahun mendatang dalam bentuk pajak, dividen, dan pembayaran royalti. Kemudian keuntungan finansial langsung ke pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir adalah 50%, sisanya ke perusahaan induk 41%, dan hal ini melebihi jumlah yang dibayarkan Freeport apabila beroperasi di negara-negara lain. Kajian LPEMUI pada dampak multiplier effect dari operasi Freeport di Papua dan Indonesia tahun 2011, 0,8% untuk PDB Indonesia, 45% untuk PDRB Provinsi Papua, dan 95% untuk PDRB Mimika. Membayar pajak 1,7% dari anggaran nasional Indonesia, membiayai lebih dari 50% dari semua kontribusi program pengembangan masyarakat melalui sektor tambang di Indonesia, membentuk 0,8% dari semua pendapatan rumah tangga di Indonesia, membentuk 44% dari pemasukan rumah tangga di Provinsi Papua. Penambangan yang dilakukan oleh Freeport dikelola sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang telah disetujui oleh pemerintah. Freeport terus mengevaluasi potensi dampak operasi tambang melalui pengukuran mutu air, biologi, hidrologi, sedimen, dan mutu. Nah, selanjutnya pembahasan tentang PT Pertamina. Pertamina dulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Bumi Negara atau nama resminya PT Pertamina Persero, adalah sebuah BUMN yang bertugas mengolah minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina pernah mempunyai monopoli pendirian SPBU di Indonesia, namun monopoli tersebut telah dihapuskan pemerintah pada tahun 2001. Perusahaan ini juga mengoperasikan 7 kilang minyak dengan kapasitas total 1051,7 MBSD, pabrik petrokimia dengan kapasitas total 1.507.950 ton per tahun, dan pabrik LPG dengan kapasitas total 102,3 juta ton per tahun. Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamina dan Permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Penggabungan ini terjadi pada tahun 1968. Kegiatan Pertamina dalam menjalankan usaha di bidang energi dan petrokimia terbagi ke dalam sektor hulu dan hilir, serta ditunjang oleh kegiatan anak-anak perusahaan dan perusahaan patungan. Pada tahun 2013, Pertamina menempati peringkat 122 dari 500 perusahaan terbaik di dunia versi Fortune Global. Pertamina terus meningkatkan kontribusi dalam pengelolaan produksi minyak dan gas nasional. Pada semester pertama tahun 2019, tercatat BUMN ini mengelola produksi minyak dan gas setidaknya 40% dari total produksi nasional. Selanjutnya kita akan membahas 7 kilang minyak yang dimiliki oleh Pertamina. Yang pertama adalah kilang Pangkalan Brandan. Kilang tersebut milik Pertamina dengan nama Pertamina Unit Pengolahan 1 Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Kapasitas kilang ini mencapai 5.000 barel per hari. Sayangnya, kilang ini sudah ditutup sejak awal 2007 karena tidak cukupnya pasokan minyak mentah maupun gas. Apalagi kilang ini sudah sangat tua sekali. Unit pengelolaan minyak Pangkalan Brandan dan memiliki sejarah panjang sebagai pelopor dimulainya eksplorasi minyak di Indonesia. Pangkalan Brandan sudah ada sejak 1883 ketika konsesi pertama perusahaan minyak diserahkan Sultan Langkat kepada Ailko Cizisker untuk daerah Telaga Said dekat Pangkalan Brandan. Pada tahun 1892, kilang minyak di Pangkalan Brandan yang dibangun oleh Royal Dutch mulai berjalan. Selanjutnya, tahun 1901, saluran pipa Perlak Pangkalan Brandan selesai dibangun. Baru pada tahun 1945, lapangan minyak sekitar Pangkalan Brandan diserahkan pihak Jepang atas nama sekutu kepada bangsa Indonesia. Sejarah Pangkalan Brandan tersebut sejarah Pangkalan Brandan yang sangat panjang tersebut sempat membuat masyarakat menolak keputusan Pertamina untuk menutup kilang itu tadi begitu ya. Nah, selanjutnya kilang Dumai atau Seipakning di Riau.
Kapasitas kilang Dumai mencapai 127.000 barel per hari. Berbagai produk bahan bakar minyak dan bahan bakar dan non bahan bakar minyak telah dihasilkan dari kilang Putri 7 Dumai, Sungai Pakning, dan telah didistribusikan ke berbagai seluruh tanah air dan mancanegara. Kilang ini dimiliki oleh Pertamina dengan nama Pertamina Unit Pengolahan 2 Dumai, Kilang Pelaju Sumatera Selatan. Kilang minyak milik Pertama ini mempunyai kapasitas produksi mencapai 133.000 barel per hari. Kilang ini terintegrasi dengan kilang petrokimia dan memproduksi produk-produk petrokimia yaitu purified terephthalic acid dan paraxylene. Selanjutnya kilang ketiga yaitu Cilacap. Unit pengolahan 4 Cilacap merupakan salah satu unit pengolahan di tanah air yang memiliki kapasitas produksi terbesar yakni 348.000 barel per hari dan terlengkap fasilitasnya. Kilang ini bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Selain itu, kilang ini merupakan satu-satunya kilang di tanah air yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air. Selanjutnya kilang Balikpapan. Kilang yang berada di Kalimantan Timur ini memiliki kapasitas produksi sebanyak 260.000 barel per hari. Kilang minyak ini terletak di tepi Teluk Balikpapan, meliputi area luas 2,5 km persegi. Kilang ini terdiri dari unit kilang minyak Balikpapan 1 dan unit kilang minyak Balikpapan 2. Tugas kilang minyak Balikpapan mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang siap dipasarkan, yaitu BBM dan non-BBM. Selanjutnya kilang Kasim. Kilang BBM Kasim dibangun di atas area seluas kurang lebih 80 hektar dan terletak di Desa Malabam, Kecamatan Sengket, Kabupaten Sorong, Papua, bersebelahan dengan Kasim Marine Terminal Petro Cina, kurang lebih 90 km sebelah selatan kota Sorong. Kilang tersebut mulai beroperasi sejak Juli 1997 sampai saat ini. Kilang BBM Kasim mengolah crude lokal produksi daerah Kepala Burung Papua. Lokasi kilang BBM ini dipilih di sekitar area Petrocina dengan dasar pertimbangan menghemat biaya transportasi karena dekat dengan sumber bahan baku atau crude dan pasa, kemudian mengurangi biaya investasi dengan memanfaatkan beberapa fasilitas yang tersedia di area Petrocina antara lain dermaga, akses road, tangki, dan lain-lain. Kemudian tersedianya area dengan luas yang cukup untuk pengembangan kilang BBM Kasim di waktu yang akan datang. Kemudian lokasi kilang di tengah hutan, jauh dari pemukiman penduduk. Kilang BBM Kasim mempunyai kapasitas 10.000 barel per hari, dirancang untuk mengolah crude atau minyak mentah Walio 60% dan Salawati 40%. Dari total produksi BBM RU7 dapat memberi kontribusi sekitar 15% dari total kebutuhan Malirja, Maluku, dan Irian Jaya. Selanjutnya kilang Balongan. Kilang ini merupakan kilang paling terakhir dibangun Pertamina dari 7 kilang yang dimiliki Pertamina. RU6 Balongan mulai beroperasi sejak tahun 1994. Kilang ini berlokasi di Indramayu, Jawa Barat, sekitar kurang lebih 200 km arah timur Jakarta, dengan wilayah beroperasi di Balongan, Mundu, dan Salam Dharma. Bahan baku yang diolah di kilang RU6 Balongan adalah minyak mentah duri dan minas yang berasal dari Provinsi Riau. Kilang ini memproduksi seperti premium, Pertamax, Pertamax Plus, solar, Pertamax, Pertamina Dex, kerosen atau minyak tanah, LPG, propilin. Kemudian Pertamina RU6 mempunyai kontribusi yang besar dalam menghasilkan pendapatan baik bagi PT Pertamina maupun bagi negara. Selain itu, RU4 Balongan mempunyai nilai strategis dalam menjaga kestabilan pasokan BBM ke DKI Jakarta, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sekitarnya yang merupakan sentra bisnis dan pemerintahan Indonesia. Selanjutnya kilang Cepu. Pada tanggal 5 Oktober 1945, berdasarkan maklumat Menteri Kemakmuran nomor 5, daerah perminyakan Cepu secara resmi menjadi perusahaan tambang minyak negara. Tugasnya menjamin pengadaan BBM untuk rakyat dan pertahanan di Jawa. PT MN Cepu adalah salah satu perusahaan yang menjadi pembantu pemerintah dalam hal BBM yang banyak sekali manfaatnya bagi angkatan perang. Kilang minyak Cepu
Ditom Ditopang 6 lapangan minyak, yaitu Kawenangan, Klondo, Ledok, Semanggi, Tapen, dan Tambarjo. Nah, selanjutnya batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia dari sejak dulu. Beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Batik yang terkenal di Indonesia selain dari Solo, Yogyakarta, kain Pekalongan. Kemudian corak batik di masing-masing daerah tidaklah sama tergantung dari kebudayaan dari daerah tersebut. Batik merupakan salah satu dari keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia karena dapat menembus pasar internasional dengan ciri khas tertentu. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian budaya Indonesia. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menggunakan atau menggerakkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan proses tertentu yang memiliki kekhasan batik Indonesia secara teknik, teknologi, serta pengembangan motif. Pada tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Internasional. Nah, ini ada beberapa contoh batik ya. Nah, yang pertama ini kalau nggak salah batik Solo begitu. Kemudian ini batik Cirebon. Kemudian yang ketiga ini batik Banyumasan. Nah, yang keempat ini batik Pekalongan. Selanjutnya, pengaruh keunggulan ekonomi terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Yang pertama, migrasi penduduk. Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara, sehingga setiap negara memiliki keunggulan ekonomi untuk mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Pergerakan tersebut mencakup pola pergerakan sumber daya berupa barang dan komoditas antar negara. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Alasan tersebut sangat beragam, tetapi umumnya karena alasan ekonomi. Mobilitas penduduk yang bersifat sementara dan ada pula yang bersifat permanen. Mobilitas penduduk yang sifatnya sementara dapat dibedakan menjadi komutasi dan sirkulasi. Mobilitas penduduk yang sifatnya tetap atau permanen disebut dengan migrasi. Migrasi penduduk dapat dibedakan menjadi migrasi internal dan internasional. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dalam satu negara, sementara migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antar negara. Migrasi internal yang terjadi di Indonesia dapat dibedakan menjadi urbanisasi dan transmigrasi. Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Penduduk akan melakukan pindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan tersebut. Sebagai contoh, keberadaan PT Freeport mempengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk Papua. Misalnya, sebelum 1967, wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport beroperasi, penduduk yang hidupnya berpindah mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport, sehingga pertumbuhan penduduk Timika meningkat. Tahun 1970, pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di Jalan Kamuki, kemudian dibangun juga perumahan penduduk sekitar selatan Bandar Udara yang sekarang menjadi kota Timika. Terjadinya transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh yang besar. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial, budaya, ekonomi antar penduduk negara di dunia ini dapat berjalan dengan baik. Jaringan jalan sangat penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi penduduk. Sarana perhubungan lainnya yang dikembangkan oleh masing-masing negara adalah sarana transportasi laut. Agar interaksi antar negara berjalan baik, maka pemerintah Indonesia terus meningkatkan prasarana transportasi lautnya. Kapal laut memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesawat dari segi jumlah penumpang dan barang yang mampu diangkutnya. Bahkan untuk mengangkut barang dalam jumlah besar, misalnya barang tambang dan mobil, maka kapal laut menjadi pilihan satu-satunya. Sarana transportasi berikutnya adalah transportasi udara. Transportasi udara semakin menjadi pilihan masyarakat Indonesia, terutama kelompok masyarakat menengah ke atas. Sarana transportasi tersebut memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Namun, kelemahannya adalah harga tiket yang belum terjangkau oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Pemerintah berupaya membangun sarana transportasi udara dengan membangun pelabuhan di jumlah wilayah. Pesawat udara juga terus ditingkatkan jumlah dan kualitasnya sesuai kebutuhan dengan mengikut sertakan pihak swasta. Selanjutnya, lembaga sosial ekonomi.
Di masa globalisasi sekarang ini, bangsa Indonesia sedang mengalami sebuah perubahan yang besar di berbagai sektor. Ini dibuktikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Dengan kemajuan teknologi dan informasi seperti televisi, komputer, internet, media cetak, dan elektronik, mengakibatkan masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses informasi dengan baik dari dalam dalam negeri maupun luar negeri. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mempunyai kegiatan bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculannya lembaga sosial ekonomi. Sebagai contoh, misalnya sumbangan yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Papua, terutama warga yang ada di sekitar area pertambangan itu di Kabupaten Mimika luar biasa. Salah satunya sekolah yang mendidik suku-suku asli Amung, Me, dan Kamoro dari berbagai daerah di pedalaman itu dibangun oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amung, Me, dan Kamoro atau LPMAK, sebuah lembaga nirlaba yang mengelola kemitraan dari PT Freeport. Selanjutnya, pendidikan. Globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan di suatu negara. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama pengembangan ekonomi. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang terampil. Sebagai contoh, Freeport menetapkan kuota posisi di berbagai departemen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja oleh lulusan baru dari perguruan tinggi berreputasi baik dalam maupun luar negeri, yang memiliki potensi dan berkualifikasi untuk nantinya dapat bekerja di departemen-departemen terkait. Dalam jangka waktu tertentu, pada tahun 2003 dibangun Institut Pertambangan Nemangkawi untuk memberikan kesempatan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap maupun perilaku yang profesional di bidang operasi dan penunjangnya. Program magang 3 tahun dengan 4 bulan masa belajar off-job dan 8 bulan on-job. IPN mengikuti standar nasional dan peraturan dari ESDM dan standar internasional lainnya. Selanjutnya, pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat besar pasar luar negeri. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertumbuhnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan kerja. Sebagai contoh, kebijakan Freeport adalah untuk memberikan kesempatan bekerja yang sama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2012, PT Freeport mempekerjakan kurang lebih dari 11.700 karyawan langsung dan lebih dari 12.400 karyawan kontraktor. Jumlah karyawan langsung Freeport 64,404%, non Papua, kemudian 34,63% Papua, dan 1,33% asing. Jumlah karyawan Freeport ditambah perusahaan mitra dan kontraktor termasuk Institut Pertambangan Nemangkawi 97,8% Indonesia, 22,2% asing. Kemudian sejak tahun 96, perusahaan telah menggandakan jumlah karyawan Papua. Dalam 10 tahun, jumlah karyawan Papua di tingkat staf meningkat 4 kali lipat. Jumlah staf karyawan Papua di tingkat supervisor 6 kali lipat. Karyawan Papua memegang fungsi strategis manajemen di Freeport, 5 vice president dan 36 jajaran manajerial. Meningkatkan karyawan staf wanita di Freeport dan kontraktor 12% dan di tahun 2003, dan meningkat menjadi 13,5% di tahun 2012. Pada tahun 2012, PT Freeport mempekerjakan lebih dari 11.700 karyawan langsung dan lebih dari 12.400 karyawan kontraktor. Jumlah karyawan langsung Freeport 64,04% Papua, kemudian 34,63% Papua, dan 1,33% asing. Kebijakan Freeport Indonesia adalah untuk terus mempekerjakan lebih banyak lagi pegawai yang berasal dari Papua. Freeport Indonesia mendirikan Institut
Namangkawi, sebuah sekolah tinggi untuk mempersiapkan tenaga-tenaga kerja asal Papua yang terampil untuk bekerja area perusahaan. Sekolah itu telah mendidik dan melatih ribuan pemuda asli Papua, di mana saat ini mereka telah bekerja di Freeport maupun di berbagai perusahaan kontraktor dengan serta privatisasinya. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saran dan masukan sangat terbuka buat saya untuk ke depan lebih baik lagi. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe supaya kedepannya juga tambah baik lagi. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.